Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depri Yunitasari dengan NIM 172003, Prodi D3 Kebidanan. Yang terhormat selaku penguji 1 Ibu Haja Amla SSTM Kes. Yang terhormat selaku penguji 2 Ibu Hajah Yulizar SSTM Kes. Yang terhormat penguji 3 Ibu Rizky Amalia SSTM Kes. Di sini saya akan memaparkan proposal yang berjudul Asuhan Komprehensif pada Nyonya W G1 P0A0 hamil 36 minggu dengan kekurangan energi kronik di PMB Puput Agustri Sari, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang tahun 2020. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, yaitu berisi latar belakang. Kekurangan energi kronik adalah keadaan malnutrisi patologis akibat kekurangan atau kelebihan secara relatif atau absolut satu atau lebih zat gizi, dan pengukuran lila kurang dari 23 cm. Kemudian salah satu penyebab terjadinya kek yaitu pola makan yang kurang beragam dan porsi yang kurang. Dampak ketidakseimbangan asupan gizi ibu hamil dapat menimbulkan gangguan kehamilan baik terhadap ibu maupun janin yang dikandungnya. Pengaruh kekurangan energi kronik pada ibu tidak hanya pada masa kehamilan, tetapi pada masa persalinan seperti persalinan prematur, persalinan sulit dan lama, dan perdarahan setelah persalinan, serta persalinan dengan operasi. Kemudian akibat kekurangan energi kronik pada bayi juga dapat mempengaruhi proses pertumbuhan janin dan dapat menimbulkan keguguran, anemia pada bayi, asfeksia interpartum, mati dalam kandungan, lahir dengan BBLR, bayi lahir mati, kematian neonatal, cacat bawaan. Selanjutnya, data dari WHO tahun 2017, angka kematian ibu di dunia diperkirakan 210 per 100.000 KH, dan yang mengalami kek pada ibu hamil mencakup 51,50% Brunei, 60 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan di negara Indonesia pada tahun 2016 mencapai sebesar 34,8%, dan Malaysia 39 per 100.000 kelahiran hidup. Kemudian data dari SDKI, menurut data dari SDKI tahun 2016, AKI 345 per 100.000 KH kelahiran hidup, dan AKB 23 per 100 per 1000 KH pada 2017, pada tahun 2017. 228 per 100.000, dan pada tahun 2018 yang mengalami kek pada ibu hamil mencakup 38,8%. Dan menurut data Sumsel, Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017, 155 per 100.000 KH kelahiran hidup, dan ibu hamil yang mengalami kek mencakup 10,9%. Data mengalami peningkatan tahun 2018 yaitu 12,3%. Kemudian di wilayah Kota Palembang, menurut data dari Dinkes Kota Palembang pada tahun 2017, AKI sebanyak 29,521 KH kelahiran hidup. Pada tahun 2018 AKI menurun menjadi 27,871 KH, dan ibu yang mengalami kek yaitu mencakup 20,5%. Dan menurut data dari bidan yang didapatkan di PMB, Bidan Praktek Mandiri Puput Novitri Agustri Sari tahun 2019 yang mengalami kek sebanyak 32 orang dari 3,14 ANC tahun 2018
20 ibu yang mengalami KIK 10 orang dari 90 pemeriksaan ANC. Selanjutnya, bab 2, peninjauan teori. Definisi kekurangan energi kronik KIK yaitu merupakan kondisi yang disebabkan ketidakseimbangan asupan gizi atau energi dan protein. Faktor-faktor yang mempengaruhi dengan kekurangan energi kronik yaitu faktor sikap yang kurang mendukung, misalnya rendahnya pendidikan yang rendah, kemudian faktor ekonomi, faktor lingkungan, kemiskinan, pengetahuan ibu tentang gizi buruk dan jumlah anak dan lingkungan yang buruk. Kemudian penyebab terjadinya KIK yaitu yang pertama asupan makanan yang tidak seimbang dengan kebutuhan, yang kedua usia ibu hamil terlalu muda atau bisa juga terlalu tua, kemudian beban kerja yang berat. Pemeriksaan ibu hamil dengan KIK yaitu dimulai dengan cara 10T, yaitu yang pertama timbang berat badan dan tinggi badan, yang kedua mengukur tekanan darah, yang ketiga mengukur lingkaran lengan atas, dan yang keempat mengukur tinggi fundus uteri, yang kelima menghitung denyut jantung janin, memberikan imunisasi TT, yang ketujuh memberikan tablet tambah darah FE, yang kedelapan melakukan pemeriksaan laboratorium, yang kesembilan temu wicara, yang 10 tata laksana dan kasus. Kemudian tanda gejala KIK yaitu bisa juga berat badan kurang dari 40 kg dan tampak kurus, lila kurang dari 3,5 cm. Kemudian tinggi badan kurang dari 145. Kemudian ibu menderita anemi dengan HB kurang dari 11 gram. Lelah, letih, lemas dan lunglai. Kemudian bibir tampak pucat, nafas pendek, denyut jantung meningkat, susah buang air kecil, kemudian susah nafsu makan berkurang, kadang-kadang pusing, kemudian mudah mengantuk. Nah, perubahan psikologis pada ibu hamil yaitu ibu cenderung merasa malas, lebih sensitif, bisa juga minta perhatian lebih, kemudian gampang cemburu akibat hormon progesteron. Untuk pencegahan KIK yaitu bisa dicegah dengan cara makan makanan yang mengandung zat besi, yaitu seperti hewani, daging, ayam, kemudian hati, telur, dan bahan makanan nabati sayuran berwarna hijau-hijauan atau kacang-kacangan seperti tempe, tahu. Kemudian makan sayur-sayuran dan buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C seperti daun katuk, laut singkong, bayam, jambu, dan tomat. Kemudian menambah pemasukan makanan zat besi dengan cara meminum rutin tablet tambah darah FE atau tablet FE. Kemudian ibu mengalami kekurangan gizi selama hamil akan menimbulkan masalah baik pada ibu maupun janin, yaitu bisa juga pada ibu gizi kurang atau ibu hamil yang menyebabkan resiko komplikasi pada ibu antara lain. Yang pertama bisa juga anemi, perdarahan, kemudian berat badan, ibu tidak bertambah secara normal, kemudian terkena penyakit infeksi. Bisa juga ibu mengalami persalinan, yaitu mengakibatkan persalinan sulit dan lama, kemudian sebelum waktunya, perdarahan pasca persalinan, serta persalinan dengan operasi cenderung meningkat. Kemudian penata laksanaannya yaitu yang pertama dengan cara meningkatkan suplementasi
stasi tablet tambah darah FE pada ibu hamil. Kemudian yang kedua, rutin memeriksakan kehamilan minimal 4 kali selama hamil untuk mendapatkan pelayanan yang secara maksimal. Kemudian pengaturan konsumsi makanan dengan mengkonsumsi gizi seimbang. Kemudian istirahat yang cukup, berat badan dan pengukuran lila, pemberian makanan tambahan yaitu PMT. Kemudian ketidaknyamanan kehamilan pada trimester 1, 2, dan 3, yaitu kalau pada trimester pertama itu ketidaknyamanan payudara, yang kedua rasa lemah, kemudian mudah lelah, kemudian mual dan muntah. Nah, pada ibu hamil trimester kedua biasanya terjadi pada peningkatan frekuensi yaitu sering BAK, kemudian pusing, sakit kepala, dan keputihan. Kemudian ketidaknyamanan trimester ketiga, tonjolan pada gusi, kemudian berkurangnya nafsu makan, badan terasa pegal atau demam, kemudian sering BAK, susah tidur, dan kadang-kadang perut terasa kencang. Itu sudah hal biasa yang dialami pada ibu hamil TM3. Kemudian selanjutnya dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang tugas dan tanggung jawab tenaga kesehatan. Yang kedua, Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 369 atau Menkes SK 3/2007 tentang standar profesi bidan manajemen asuhan kebidanan. Nah, di sini ada standar 1 yaitu pengkajian. Yang kedua, perumusan diagnosa atau masalah kebidanan. Standar 3 perencanaan, standar 4 implementasi, standar 5 evaluasi, dan standar 6 dokumentasi. Yaitu selanjutnya bab 3 metode penelitian, definisi operasional. Kehamilan adalah dimulai dari konsepsi bertemunya sel telur dan sel sperma dan diikuti dengan nidasi dan implementasi. Kemudian persalinan adalah rangkaian proses yang berakhir dengan pengeluaran hasil konsepsi bayi baru lahir BBL, bayi yang dilahirkan dari kehamilan 37 minggu sampai 42 minggu. Kemudian nifas atau puerperineum adalah masa sesudah persalinan dan kelahiran bayi. Persalinan persalinan serta selaput selama 6 minggu. Kemudian KB adalah pencegahan terbuahinya sel telur oleh sel sperma. Lanjut masuk ke bab 4 yaitu pendokumentasian asuhan kebidanan. Asuhan kebidanan kehamilan pada Nyonya W umur 24 tahun G1 P0 A0 dengan kekurangan energi kronik di PMB Puput Novitri Agustri Sari di Kota Palembang, yaitu mulai mengkaji dari tanggal pengkajian 12 Maret tahun 2020. Jadi mengkajinya dari mulai bulan Maret sampai bulan April. Kemudian tempat pengambilan data atau kasus yang bertempat di Bidan Puput Novitri Agustri Sari AMD Kep. Kemudian waktu 15.00 WIB. Selanjutnya pengumpulan data, yaitu ada biodata, nama klien Nyonya W, pendidikan 24 tahun, umur 24 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan IRT, kemudian agama Islam, suku Indonesia, alamat Lorong Beringin Jaya RT 018. Kemudian nama suami yaitu Tuan M, umur 26 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan wira swasta, agama Islam dan suku bangsa Indonesia. Kemudian
Alasan ibu datang untuk memeriksakan kehamilan itu ingin memeriksakan kehamilan, mengaku hamil anak pertama, usia kehamilan 9 bulan. Ibu mengatakan gerakan janin semakin kuat, mengeluh sering BAK dan susah tidur. Riwayat kehamilan sekarang yaitu G1P0A0, tidak pernah abortus atau keguguran. Kemudian dengan dihitung dengan HPHP-nya dengan tanggal 02/07/2019 dan tafsiran persalinan 09/04/2020. Usia kehamilan saat ini usia kehamilan pada saat itu 36 minggu lebih 3 hari. Ibu itu memeriksakan kehamilan, sudah memeriksakan kehamilannya selama 5 kali. Tempat pemeriksaan PMB Puput Novitri Agustisari AM Club. Kemudian jumlah yang di tablet FE yang dikonsumsi 90 tablet. Keluhan trimester pertama pada ibu Inia yaitu mual dan pusing. Terapi yang diberikan B6 dan B kompleks. Kemudian trimester kedua sering lelah, nafsu makan kurang. Kemudian terapi yang diberikan tablet FE dan B kompleks dan kalek. Kemudian keluhan trimester ketiga, perut kadang-kadang terasa kencang. Terapi yang diberikan tablet FE dan vitamin C. Data objektif yaitu waktu itu telah saya periksa dengan keadaan umum baik, kesadaran komposmetis, berat badan sebelum hamil 40 kg. Nah, berat badan sekarang 52 kg. Jadi sekarang sudah naik 12 kg. Tinggi badannya 157 cm dengan tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 80 kali per menit, suhu 36,00 derajat Celcius, pernapasan 20 kali per menit, lila 21,5. Semuanya pemeriksaan fisik yaitu normal. Kemudian memeriksa palpasi lepot 1 yaitu TFU 32 cm pada bagian fundus teraba bulat lunak, bokong dan janin. Kemudian lepot 2 bagian kanan perut ibu, teraba bagian terkecil janin yaitu punggung bayi. Kemudian perut kanan ibu, teraba bagian terkecil janin yaitu ekstremitas. Kemudian lepot 3 presentasi terbawa janin, teraba bulat keras melenting yaitu kepala sudah masuk PAP divergen. Kemudian lepot 4 presentasi terbawa janin 2/5. Tafsiran berat janin 3,255 gram. Kemudian pemeriksaan auskultasi DJJ yaitu positif dengan frekuensi atau nilai 130 kali per menit, teratur. Kemudian lokasi 3 cm di bawah pusat ibu sebelah kiri. Interpretasi data diagnosa G1P0A0 hamil 36 minggu 3 hari, intrauterin janin tunggal hidup. Presentasi kepala sudah masuk PAP dengan kekurangan energi kronik. Kemudian ibu mempunyai masalah yang sering dikeluhkan yaitu ibu mengatakan kadang-kadang perutnya terasa kencang. Kemudian ibu mengatakan sering buang air kecil. Kemudian ibu mengatakan susah tidur. Nah, itu hal yang normal. Kemudian kebutuhan KIE tentang yang pertama KIE, komunikasi informasi edukasi tentang tanda bahaya kehamilan. Yang kedua, KIE menjelaskan tentang kehamilan dan persalinan. KIE tentang nutrisi ibu dan posisi tidur, tetap mengkonsumsi tablet tambah darah.
Kemudian antisipasi diagnosa atau masalah potensial pada ibu terjadi perdarahan, persalinan sulit, dan terkena infeksi. Itu antisipasi. Kemudian pada bayi lahir mati, cacat bawaan, BBL, dan asfeksia. Kemudian penanganan segera yang harus dilakukan yaitu kolaborasi dengan dokter tentang perawatan gizi, diet, makanan tambahan. Kemudian perencanaan menimbang berat badan, tinggi badan, tensi, nadi, suhu, dan lila. Kemudian melakukan pemeriksaan fisik, infeksi, palpasi, auskultasi, perkusi. Yang ketiga, kolaborasi pada dokter dan ahli gizi. Yang keempat, melakukan pemeriksaan laboratorium. Yang kelima, mengukur panggul luar. Kemudian yang keenam, menyampaikan kepada ibu tentang gizi seimbang dan tablet FE. Kemudian yang ketujuh, menganjurkan ibu untuk kontrol ulang. Yang kedelapan, pendokumentasian hasil tindakan. Pelaksanaannya menimbang berat badan yaitu dengan hasil 52 kg, tinggi badan 157 cm, tekanan darah 120 mmHg, nadi 80 kali per menit dengan suhu 36,00 derajat Celcius, lila 21,5 cm. Dan ibu mengerti dengan penjelasan bidan yang disampaikan. Kemudian 2, melakukan pemeriksaan inspeksi keadaan umum baik atau kosmetis, palpasi, lepot 1 yaitu TFU 32 cm, bagian fundus teraba bulat lunak tidak melenting. Lepot 2, bagian kanan perut ibu teraba bagian terkecil janin. Pada bagian kiri ibu teraba punggung janin. Lepot 3, presentasi terbawah janin teraba bulat keras yaitu melenting, kepala sudah masuk PAP divergen. Lepot 4 yaitu presentasi terbawah janin 4/5. Auskultasi DJJ positif dengan frekuensi 130 kali per menit, perkusi positif. Kemudian ibu mengerti dengan apa yang disampaikan bidan. Yang ketiga, dokter memberikan vitamin dan ahli gizi menjelaskan makanan, diet, gizi. Ibu memahami dan sudah disampaikan. Kemudian yang keempat, menjelaskan hasil lab golongan darah ibu B dengan HB 12 gram %. Ibu mengerti yang bidan sampaikan. Kemudian yang kelima, menjelaskan kepada ibu tentang hasil pemeriksaan panggul luar. Distansia spinarum 24 cm, distansia cristarum 27 cm, conjugata eksternal Bordeaux 19 cm, ukuran lingkar panggul 83. Kemudian yang keenam, menjelaskan kepada ibu tentang cara mengkonsumsi gizi seimbang, yaitu dengan lauk, pauk, ikan, dan daging, sayur-sayuran, kemudian seperti bayam, kangkung, dan buah-buahan seperti apel, pir, jeruk, dan tetap mengkonsumsi tablet FE. Ibu mengerti dan penjelasan yang dijelaskan oleh bidan. Kemudian yang ketujuh, menjelaskan kepada ibu hasil pemeriksaan ibu dan bayi sehat. Ibu bisa kontrol ulang dalam 1 minggu ke depan. Ibu merasa senang dengan yang disampaikan ibu dan yang disampaikan bidan, dan ibu mau mengikuti yang dianjurkan bidan. Kemudian yang terakhir, catat semua hasil tindakan atau dokumentasi. Kemudian yang ke-7 yaitu evaluasi, yaitu keadaan umum baik kesadaran kosmetis dengan tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 80 kali per menit, dengan suhu 36,0, pernafasan 20 kali per menit, TFU 32 cm, presentasi terbawah janin, kepala sudah masuk PAP, DJJ dengan frekuensi 130 kali per menit. Ibu mengerti dan memahami yang disampaikan bidan. Ibu akan kontrol 1 minggu lagi. Ya, baiklah, itu presentasi atau pemaparan proposal dari saya. Apabila ada kekurangan, apabila ada salah kata atau kekurangan, saya
Mohon maaf kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.